Manusia terbentuk dari impian, tanpa itu kita hanyalah robot yang bergerak mengikuti hiruk-pikuk dunia, tapi tidak mengiringi irama yang dilantunkan bumi. Dan impian bukan sesuatu yang absolut, ia dapat berubah, bertambah, bahkan berkurang. Bagi lelaki itu sendiri, impiannya telah berkurang satu. Melangkah beriringan bersama dirinya sendiri. Bang, thank you ya. Yuk, basah. Gak apa-apa. Ayo. Yuk, thank you Makasih juga. banyak ya. Bang Irfan. Makasih banyak ya Bang ya. Bertemu lagi di Siap. podcast selanjutnya. See you ya. Jam 1 siang perjalanan dimulai selepas perpisahan dengan mereka. Karena pada awalnya pun saya berniat untuk lintas jalur, berjalan seorang diri, melewati trek bebatuan dan akar yang saling menyilang. Hari itu sangat cerah, tatkala sinar mentari menyongsong tepat di atas kepala. Suasana hati yang mulai bercampur aduk, ditambah lagi tidak menemukan seorang pun pendaki yang lewat di jalur tersebut. Berdoa dan berdoa terus di dalam hati, karena saya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi dalam perjalanan ini. Di tengah perjalanan, saya dihadapkan dengan tanjakan yang sangat curam. Orang-orang menyebutnya tanjakan setan, tanjakan paling menantang di jalur Cibodas. Setengah perjalanan, saya menoleh terlebih dahulu ke belakang, melihat cantiknya Pangrango. Sungguh indah ciptaanmu ini Tuhan. Terima kasih telah mempersembahkannya untuk kita semua. Kurang lebih 2 jam telah saya lalui. Dari kejauhan sudah nampak sang puncak gede dan awan yang mulai perlahan naik. Jalur menuju puncak memang seperti ini. Kontur bebatuan yang kerap kali membuat kaki meringis kesakitan. Tapi tidak hanya itu juga, kita akan dihidangkan pemandangan yang takjub. Saya rasa ini lebih dari cukup untuk menggantikan rasa lelah kita. Dan tidak hanya itu juga, bahwasannya gunung menyimpan banyak pemandangan. Tidak ada lalu lalang pendaki sore itu. Saya menikmati puncak sendirian. Matahari makin memiringkan dirinya ke sebelah barat, pertanda hari sudah ingin berganti. Kemudian saya kembali melangkah menyusuri turunan bebatuan. Meter demi meter saya lewati. Sampailah di mana saya akan bermalam. Sore itu langit sangat tidak bisa dibuatkan kata-kata. Saya hanya terdiam menikmati keindahan Sang Pencipta. Dari kejauhan nampak 2 tenda yang berdampingan di pinggir sungai kecil Surya Kencana. Sungai kecil itu jugalah yang menjadi sumber air para pendaki. Langit makin temaram. Saya langsung mengeluarkan tenda dan mulai menyusun. Kerasnya kota membuat saya nyaman dengan kesederhanaan di dalam tenda. Ketika sore resmi menjadi malam, tenda telah terbangun dan makan malam telah dilakukan. Saatnya menikmati mimpi. Di tengah malam angin kencang menghampiri, membuat saya terbangun dari mimpi. Padahal baru saja bertemu belum bertanya dalam mimpi tersebut. Lelah yang sedari kemarin berjalan sendiri seakan lenyap ketika saya menatap cakrawala dan birunya langit di tepian penghujung bukit. Hari telah siang kembali. Saya pun bergegas membereskan dan mempersiapkan untuk turun. Rasanya hati ini ingin masih tetap berada di tempat ini. Rombongan lain berlalu lalang, meninggalkan Surya Kencana. Mata ini menoleh ke kanan ke kiri, melihat tempat ternyamannya harus ditinggalkan. Dan raganya mulai berjalan sendiri kembali. Jika ingin menetap, jangan menetap sebagai tanda tanya, tapi sebagai titik pengembaraan. Kau jernih di antara buram, nyata di antara nanar.
Biar kurengkuh dirimu beberapa milimeter ke dekat jantungku, agar detaknya seirama dengan jantungmu. Karena aku ingin hatiku dan hatimu berkonspirasi, berkonsorsium, berkongsi, berkompilasi, berkomplot, hingga pada akhirnya berkolaborasi. Karena aku yang egois ini hanya ingin kau menjadi milikku seorang. Untukmu yang berjubah api, kuharap hangatmu takkan pernah padam. Karena aku tahu, aku pun tidak.